Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55, nama Tri Apriliana Dewi, STB 4358. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara dosen pengampu Ibu Nani Paestuti terkait Badan Layanan Umum. Mohon disimak baik-baik terkait pembahasannya. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang maupun jasa yang diperjualbelikan tanpa mengutamakan keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan ini, BLU menggunakan prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain itu, Badan Layanan Umum tidak dapat terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Seperti penjelasan pengertian Badan Layanan Umum sebelumnya, pembentukan BLU bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat, khususnya dalam kerangka untuk mensejahterakan negara dan mencerdaskan bangsa. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum terdiri dari 3 persyaratan, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan pembentukan BLU yang pertama yaitu persyaratan substantif. Persyaratan ini terpenuhi apabila Badan Layanan Umum, instansi pemerintah berhubungan terkait dengan penyediaan barang atau jasa layanan umum, kemudian pengelolaan wilayah atau wawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian dan layanan umum. Kemudian yang ketiga, apabila pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Kemudian untuk persyaratan teknis BLU terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya sudah dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, kemudian pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang kedua yaitu apabila kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan itu sehat dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan tersebut. Kemudian untuk persyaratan BLU yang ketiga yaitu persyaratan administratif, di mana persyaratan ini memiliki beberapa komponen yang lebih banyak dari kedua persyaratan sebelumnya, yaitu terdapat persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pola tata kelola, yang ketiga rencana strategis bisnis, kemudian ada laporan keuangan pokok, standar pekayanan minimum, dan yang terakhir adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Selanjutnya adalah penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dapat berakhir apabila memenuhi persyaratan terkait dicabut oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, lembaga atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang keempat ada pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika sudah tidak memenuhi persyaratan ketiga tadi, substantif, teknis, dan administratif. Kemudian yang kelima yaitu pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya akan dibahas mengenai standar dan tarif layanan Badan Layanan Umum. Dalam Badan Layanan Umum atau BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara ataupun pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Standar pelayanan minimum adalah tolok ukur atau batas ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Standar pelayanan minimum ini bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah
agar fungsi standar pelayanan mencapai tujuan yang diharapkan. Standar layanan BLU tersendiri terbagi atau disebut menjadi SMART, yaitu S untuk spesifik, M measurable, kemudian A-nya attainable, dan R-nya reliable, serta yang T itu adalah timely atau dijelaskan menjadi yang pertama fokus pada jenis layanan, yang kedua dapat diukur, yang ketiga dapat dicapai, kemudian ada relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu. Seperti pengertian BLU sebelumnya tidak mengutamakan pada keuntungan, namun dalam prosesnya BLU berhak memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Statement ini disebut sebagai tarif layanan. Tarif layanan ini berupa atau disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan itu termasuk imbalan hasil atau return yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Dalam menetapkan tarif layanan, Badan Layanan Umum harus mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Kemudian yang kedua adalah daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan, serta yang terakhir ada kompetisi yang sehat. Dalam pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum tidak dapat terpisahkan dari hukum keuangan negara karena Badan Layanan Umum merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun BLU atau Badan Layanan Umum memiliki hak untuk memproses atau melakukan audit keuangan secara mandiri, tetapi dalam prosesnya itu tetap memiliki keterkaitan untuk tidak melanggar hukum keuangan negara. Apabila dalam pengelolaan keuangan BLU terdapat atau menimbulkan kerugian dalam keuangan negara, maka harus dilaksanakan pertanggungjawaban terkait perbuatan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Layanan Umum dapat dilakukan dengan dua, yaitu dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan. Selanjutnya yaitu perencanaan atau penganggaran. Badan Layanan Umum menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara. Badan Layanan Umum menyusun rencana bisnis atau anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis tersebut. Rencana bisnis dan anggaran memuat beberapa komponen. Yang pertama, kondisi kinerja Badan Layanan Umum selama tahun berjalan tersebut. Yang kedua, asumsi makro dan mikro. Ada target kinerja atau output apa yang akan diukur. Kemudian ada analisis dan perkiraan biaya per output. Ada perkiraan harga, anggaran atau prognosa laporan keuangan. Selanjutnya terdapat pembahasan mengenai dokumen pelaksana anggaran. Anggaran Badan Layanan Umum BLU harus diwujudkan dalam bentuk dokumen agar mempunyai hukum yang mengikat. Namun untuk anggaran Badan Layanan Umum yang bersifat definitif digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen anggaran Badan Layanan Umum yang diajukan kepada Menteri Keuangan. Apabila dokumen pelaksana anggaran belum memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan, Badan Layanan Umum dapat memperlakukan atau pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksana anggaran di tahun sebelumnya. Namun, apabila BLU baru berdiri dan tidak ada pengesahan dokumen yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, maka tidak ada dasar hukum untuk melakukannya. Jadi BLU ini tidak memperoleh hak untuk melaksanakan anggaran di periode tersebut sebelum adanya pengesahan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pembahasan pendapatan dan belanja. BLU atau Badan Layanan Umum
merupakan bagian tak terpisahkan dengan kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau lembaga negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan ini, BLU membutuhkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran. Oleh karena itu, pendapatan BLU terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Kemudian yang kedua, ada pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat dan badan lain. Ada hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Ada hasil kerja dengan pihak lain dan dari hasil usaha lainnya. Baik, dari pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Layanan Umum atau BLU merupakan instansi pemerintah yang tidak dapat terpisahkan oleh Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, dan lembaga negara yang concern di bidang tersebut. Nah, untuk pengelolaan anggaran BLU sendiri itu berlaku secara mandiri, namun harus sesuai dengan hukum keuangan negara. Jadi apabila terjadi kerugian harus dipertanggungjawabkan dengan dua proses, baik bisa melalui peradilan maupun di luar peradilan. Selain itu, dalam proses pengelolaan atau pelaksanaan anggaran, BLU harus mewujudkan rencana anggaran dalam bentuk dokumen atau dokumen pelaksanaan anggaran itu harus disahkan oleh kementerian atau oleh Menteri Keuangan agar memiliki hukum yang mengikat. Apabila belum disahkan, maka dapat dilaksanakan pengeluaran dengan maksimal angka dari periode sebelumnya. Namun apabila BLU ini baru berdiri dan belum ada anggaran di tahun sebelumnya, maka BLU ini tidak bisa melakukan pengeluaran sebelum adanya pengesahan oleh Menteri Keuangan. Baik, saya rasa cukup penjelasan mengenai Badan Layanan Umum yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semoga materi ini dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan untuk kita semua. Apabila dalam video ini terdapat kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.